Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Dona Eliza yang akan mengajar Ananda pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apakah anak ustazah semuanya siap untuk belajar? Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, agar dibekahinya pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ustazah mau mengulang kembali pelajaran kita minggu lalu. Ada yang tahu apakah pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Adapun sebab-sebabnya yang pertama, adanya ancaman dari kafir Quraisy. Jika Nabi Muhammad tidak segera hijrah ke Madinah, maka umat Islam akan terancam keberadaannya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah. Ada peristiwa Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2. Dan yang ketiga adalah adanya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Nah, berdasarkan sebab-sebab itulah maka Nabi akan melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari ini, Ananda semua mampu menceritakan bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui hijrah artinya berpindah, yaitu Nabi Muhammad berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dimulai pada tanggal 26 Syafar tahun ke-14 kenabian. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Karena turunnya ayat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Banyaknya ancaman yang datang dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad berinisiatif untuk melaksanakan hijrah. Pertama-tama yang disuruh hijrah itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Setelah sahabat berhijrah, orang kafir Quraisy itu mengetahui bahwa sebagian dari umat Islam itu sudah disuruh pindah ke kota Madinah. Kemudian datang juga perintah Allah yang menyuruh Nabi Muhammad beserta umatnya untuk pindah ke kota Madinah, yaitu dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 30. Setelah turunnya surat Al-Anfal ayat 30 ini, Nabi Muhammad menyampaikan langsung kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan perintah untuk berhijrah, ditandai dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 30 ini. Kemudian setelah beliau memberitahu Abu Bakar, maka beliau pun pulang ke rumahnya menunggu datangnya waktu malam. Dalam hal bersamaan, para pemuka kafir Quraisy pun telah merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Rencana tersebut mereka perbincangkan di Darun Nadwah pada pagi harinya. Kemudian
11 orang pemuda Quraisy yang dipilih untuk membunuh Rasulullah telah sepakat berkumpul setelah matahari terbenam. Mereka mulai mengepung rumah Rasulullah dan bersiap sedia untuk membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib menyadari kehadiran mereka. Lalu segera Rasulullah menyerahkan selimut yang biasa ia gunakan untuk dipakai Ali bin Abi Thalib tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah kamu di tempat tidurku dan selimutilah tubuhmu dengan jubah hidromi hijau milikku ini. Tidurlah di dalamnya, tidak ada bahaya akan menimpamu dari mereka." Kemudian setelah mengatakan itu, Nabi Muhammad SAW membaca surat Yasin yang artinya, "Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka, mereka pun tidak dapat melihat." Apakah anak ustazah masih semangat untuk belajar? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo semangat. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW ini. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Setelah Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya, maka Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar dan tanpa membuang waktu, mereka berdua keluar melalui jendela malam itu juga. Rasulullah menyadari bahwa orang kafir Quraisy akan berupaya sekuat tenaga untuk memburunya. Jadi, Rasulullah mengambil jalan dengan jalur ke arah utara. Rasulullah mengambil jalan sejauh 6-7 km hingga mereka tiba ke bukit yang dikenal sebagai Jabal Tur. Kesulitan yang dilalui Rasulullah di Jabal Tur ini adalah bukitnya yang tinggi, jalannya yang sulit, dan pendakiannya yang terhalang berbatuan. Setelah mereka berjalan melewati Jabal Tur, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Gua Thur. Abu Bakar terlebih dahulu memastikan keadaan di sekitar itu aman dari orang kafir Quraisy dan barulah meminta Rasulullah untuk masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur itu selama 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Orang-orang Quraisy marah karena tidak dapat mengejar Rasulullah. Lalu mereka melakukan sayembara kepada siapa saja yang dapat menangkap Rasulullah dan Abu Bakar hidup-hidup dengan ganjaran 100 ekor unta. Mereka pun juga menutup semua jalur keluar Mekah dengan laki-laki bersenjata. Setelah 3 hari di Gua Thur, Uraikid al-Laiti, petunjuk jalan yang mahir, tiba dan membawa unta untuk kendaraan mereka. Mereka lalu meneruskan perjalanan hijrah. Adapun orang-orang yang berjasa selama Nabi berada di Gua Thur adalah yang pertama Amir bin Fuhairah. Beliau mengembala kambing milik Abu Bakar. Yang kedua Abdullah bin Abu Bakar, yaitu memata-matai orang musyrik Makkah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah putri Abu Bakar yang mengantar makanan ke Gua Thur itu. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Kuba. Selama berada di Kuba, Rasulullah membangun Masjid Kuba dan mereka disambut baik oleh masyarakat Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah menjadi nabi. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW selama tiba di Yasrib atau Madinah sekarang ini.
Rasulullah disambut dengan meriah dan penuh kegembiraan oleh penduduk Yasrib. Sejak hari itu, daerah yang bernama Yasrib dikenal dengan Madinah Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan singkatan Al-Madinah. Hari itu adalah hari bersejarah dan penuh kebahagiaan. Jalan-jalan dan rumah-rumah bergema dengan tahmid dan takbir, mendendangkan syair-syair sebagai tanda kegembiraan dan keceriaan atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Yasrib ini. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Adapun kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu dimulai ketika Rasulullah menerima wahyu, yaitu surat Al-Anfal ayat 30. Kemudian Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar untuk melakukan perjalanan hijrah. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah itu melewati bukit-bukit yang terjal dan berbatu-batu, dan kemudian beliau menginap di Gua Thur selama 3 hari. Setelah itu baru melakukan perjalanan yang pertama, yaitu ke daerah Kuba. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Mungkin sekian kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa lebih memahami kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Jika selama penyampaian ada salah dan janggal, mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.